Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Otodidak. Kali ini kita akan ngebahas mengenai alat-alat komputer. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja sih alat-alat komputer itu atau komponen-komponen komputer itu sendiri, kita akan ngebahas dulu mengenai peranan komputer dalam sistem informasi. Nah, peranan komputer dalam sistem informasi itu bisa diukur dari keterkaitan antar komponen-komponen yang ada, gitu ya. Nah, komponen-komponen yang ada ini jika saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka bisa dipastikan dapat menghasilkan aliran data ataupun informasi yang berguna untuk suatu lembaga atau untuk organisasi tersebut, gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke cara kerja komputer. Nah, untuk cara kerja komputer seperti ini. Start ini ketika kita menjalankan komputer atau ketika kita menekan tombol on ya atau tombol power. Nah, setelah kita menekan itu langsung masuk kepada BIOS. Untuk kalian yang belum tahu apa itu BIOS, nah untuk mengeceknya itu bisa ketika kita menekan tombol on ya atau power itu bisa dicek di F1 sampai F9. Itu pun tergantung dari jenis komputer atau laptopnya ya. Nah, BIOS ini tuh berguna untuk melihat sistem kita ya, ataupun bisa kita manipulasi untuk bootingnya, kita mau memakai apa gitu ya. Nah, untuk BIOS sendiri mungkin akan kita bahas di lain video ya. Nah, setelah ini masuk baru ada yang pertama itu hard disk. Nah, hard disk ini menyimpan data dan program yang bersifatnya permanen gitu. Lalu masuk kepada RAM. Nah, RAM ini adalah untuk penyimpanan yang proses penyimpanannya itu tidak permanen gitu ya. Lalu masuk ke cache. Nah, ada juga CPU. CPU ini tuh adalah sebuah otak dari komputer yang mungkin di video sebelumnya mengenai sejarah komputer kalian bisa mengetahui ya, awal mula komputer itu dari berbentuk besar hingga zaman sekarang yang kita tahu ukurannya itu kecil. Nah, itu tuh karena CPU-nya atau otak dari komputernya gitu ya. Lalu masuk kepada input output. Nah, ini adalah komponen-komponen komputer yang akan kita bahas di video kita kali ini. Masuk. Yang pertama ada hardware. Nah, hardware ini bisa kita bagi lagi. Yang pertama ada unit masukan. Nah, unit masukan ini berguna untuk mengelola masukan data ke dalam komputer. Lalu ada unit proses. Kalian mungkin sudah tahu ya untuk memproses data. Lalu yang ketiga ada unit keluaran. Kalian mungkin juga sudah tahu dari katanya itu untuk keluaran atau output ya, untuk menampilkan hasil dari unit masukan masuk kepada proses, diolah, lalu hasilnya dimunculkan gitu. Lalu ada unit penyimpanan untuk menyimpan. Lalu yang terakhir ada unit tambahan. Nah, dari 5 materi ini akan kita uraikan satu persatu gitu ya. Yang pertama, kita akan ngebahas mengenai unit masukan. Nah, unit masukan ini yang pertama yang mungkin kalian sudah tahu, keyboard. Nah, sebelum masuk kepada unit masukan, di awal
saya katakan bahwa peran komputer dalam sistem informasi adalah keterkaitan antara komponen-komponen yang ada. Nah, walaupun kita berbicara keyboard, jika kita searching di salah satu marketplace atau e-commerce ya, harga keyboard itu bervariasi gitu ya, bervariasi, ada yang murah sampai ke harga yang benar-benar tinggi. Nah, komponen-komponen yang ada, salah satunya keyboard, itu tuh bisa berguna buat salah satu pekerjaan yang ada di bidang IT. Salah satu contohnya yaitu programmer. Karena programmer sering berkutat atau sering bekerjanya itu melalui keyboard. Nah, keyboard yang bagus ataupun keyboard yang didesain untuk seorang programmer itu sangat membantu gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Nah, ini yang dimaksud keterkaitan antar komponen-komponen yang ada gitu ya. Ini yang pertama tentang keyboard, untuk memasukkan baik itu huruf, angka, simbol ataupun yang lainnya. Nah, untuk gambarnya mungkin seperti ini ya, kalian mungkin juga sudah pada tahu. Lalu yang kedua adalah mouse. Nah, mouse ini yang berbentuknya itu seperti kalau bahasa Sundanya yaitu berit, atau Indonesianya yaitu tikus ya, mouse. Nah, untuk menggeser-geser atau ngebenyeng-benyeng kursor ya, kursor itu yang tanda panah. Nah, itu gunanya dari mouse. Lalu yang ketiga ada scanner untuk menyeken gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari unit masukan. Lalu yang kedua ada unit memproses. Nah, ini yang saya maksud dari CPU atau Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit atau otak daripada komputer ini adalah kumpulan daripada instruksi gitu ya. Nah, mungkin jika ada yang bertanya kepada kalian mengenai soal matematika, mungkin 2 kali 2 kali 4 kali 8 kali 10 kali berapapun itu, jika kalian mungkin menyukai matematika, mungkin akan dengan senang hati mengerjakannya. Tapi jika kalian kurang menyukai tentang matematika, mungkin akan bingung. Nah, CPU ini tuh di dalamnya terdapat instruksi-instruksi yang untuk memproses gitu ya, memproses pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ada banyak produsen CPU di luar sana. Mungkin kalian sudah pada tahu apa itu Intel atau AMD dan Qualcomm ya. Nah, itu salah satu contoh produsen CPU yang terkenal, dan mungkin salah satu produsen itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tergantung dari kitanya mau memakai yang mana. Yang jelas CPU ini adalah sebuah otak daripada komputer yang berguna untuk menambahkan atau di dalamnya itu terkandung instruksi-instruksi. Selanjutnya ada tugas dari CPU itu sendiri. Yang pertama ada mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang kedua ada mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Lalu yang ketiga ada mengambil data dari memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, mengirim instruksi ke ALU. ALU ini adalah singkatan dari Arithmetica
logical unit ya. Nah, berguna untuk melakukan perhitungan ataupun yang berkaitan dengan logika itu sendiri. Lalu ada juga menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, untuk selanjutnya ada operasi logika. Yang pertama ada sama dengan, yang kedua ada tidak sama dengan, lalu yang ketiga adalah kurang dari, selanjutnya kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari atau sama dengan. Nah, operasi logika ini sangat berguna karena untuk kedepannya mungkin akan sering dipakai ya untuk tanda-tanda seperti ini, dan kalian harus benar-benar memahaminya mengenai operasi logika seperti ini. Nah, untuk mengenai logika dasar seperti ini mungkin akan kita bahas di lain video ya. Nah, selanjutnya kita ke main memory. Nah, seperti yang saya katakan di awal, CPU hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang ukurannya kecil, sehingga tidak dapat menyimpan keseluruhan dari proses program. Maka dari itu perlu gitu ya, ada unit tambahan atau unit penyimpanan tambahan. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini ada banyak ya jenisnya. Yang pertama ada RAM akan menyimpan data hasil pemrosesan sebelum dikirim ke alat keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari alat masuk, dan isi akan hilang jika satu daya padam. Nah, mungkin jika kita sedang memakai komputer, kalaupun terasa lemot gitu ya, nah ini tuh disebabkan RAM yang tidak bisa menampung gitu ya aplikasi yang terlalu banyak. Nah, RAM ini tuh berguna ketika kita menyimpan datanya pada saat si komputernya itu hidup. Jadi ketika komputernya mati, maka data yang selama ini kita gunakan akan hilang. Nah, ada yang lain yang disebut ROM atau read only memory gitu ya, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk RAM ini sederhananya adalah tempat penyimpanan sementara gitu ya, baik itu program ataupun instruksi, dan jika kita matikan komputernya maka data tersebut akan hilang gitu ya. Nah, jenis-jenis RAM yang pertama ada SRAM atau berguna untuk penyimpanan yang kecepatannya itu tinggi gitu ya. Nah, karena kecepatannya tinggi, harga produksinya pun lumayan gitu ya. Lalu yang kedua ada EDORAM atau Extended Data Output RAM gitu. Nah, ini dipublikasikan pada tahun 1994 ya. Nah, RAM ini tuh lebih cepat dari FPM DRAM dan juga DRAM. Lalu yang selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Nah, jenis RAM yang ini tuh adalah RAM yang sinkronisasinya oleh waktu ya, atau clock system atau sistem waktu. Nah, ini tuh bisa bekerja mulai dari 16 MB sampai
1 giga. Dan komputer pada tahun 1996 sampai 2003 banyak menggunakan RAM yang SDRAM ini. Lalu ada DDR-RAM. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pada kenal ya, atau tidak asing lah dengan jenis RAM yang satu ini. Double Dead Red Synchronous atau DDR-RAM adalah RAM yang cukup populer gitu ya. Dan RAM ini mengalami beberapa tingkatan, ada yang DDR2, lalu beberapa waktu berikutnya rilis lagi DDR3, lalu yang terakhir itu DDR4 gitu ya. Nah, untuk jenis RAM DDR ini kalian mungkin sudah pada tahu ya, ataupun tidak asing lah. Lalu ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access, itu diciptakan tahun 1995. Nah, ini berguna untuk kartu grafis atau yang berkaitan dengan multimedia ya, video, mainan. Lalu ada VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. Yang ini pun sama untuk berkaitan dengan grafis gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada jenis penyimpanan. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. Nah, hard disk drive adalah sebuah alat penyimpanan yang menggunakan piringan berputar. Nah, HDD ini adalah jenis penyimpanan yang lama gitu ya, dan sering rusak. Namun HDD ini dengan masih harga yang terjangkau. Nah, untuk mengatasi kerusakan karena piringan tersebut, piringan yang berputar, maka ada alat penyimpanan yang lain gitu ya, yang disebut dengan SSD atau Solid State Drive. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. SSD ini tidak memiliki bagian yang bergerak, lalu informasinya bisa disimpan di microchip. Nah, untuk proses perpindahan datanya, SSD ini lebih jauh dan lebih baik daripada HDD gitu ya. Namun pro kontra antara HDD dengan SSD ini cukup ramai di kalangan masyarakat. Karena apa? Dari segi keamanan data, SSD jelas lebih aman karena tidak gampang rusak. Namun harganya yang lumayan cukup mahal. Nah, sedangkan SSD untuk keamanan datanya itu cukup riskan ya, karena bisa saja rusak. Tapi untuk harganya masih bisa terjangkau ya. Nah, ini kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memilih ya, apakah mau SSD ataupun HDD ini. Nah, untuk selanjutnya ada unit keluaran. Nah, yang pertama monitor ataupun layar ya, layar. Lalu selanjutnya ada speaker. Nah, selanjutnya ada printer dan proyektor. Nah, mungkin alat-alat ini tuh kalian juga sudah pada tahu dan sering menjumpai ya mengenai alat atau unit keluaran ini. Nah,
Selanjutnya ada software. Yang pertama, software ini kita bisa masukkan adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini tuh yang populer Windows, Linux ataupun macOS. Nah, mungkin di next video kita akan mencoba bagaimana cara menginstal Windows dan Linux. Untuk Windows-nya sendiri kita akan mencoba menginstal Windows 7 dan Linux-nya kita akan memakai Debian ya, Debian server. Nah, ini untuk software, yaitu sistem operasi ya. Lalu ada aplikasi. Nah, aplikasi contohnya itu seperti Microsoft Office ataupun untuk desain seperti Corel Draw, Photoshop ataupun yang lainnya. Lalu ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman salah satu contohnya adalah PHP, Java, JavaScript, Python, VB, DLP. Nah, untuk bahasa pemrograman pun sama, akan kita bahas di lain video ya. Dan untuk gambarannya, mungkin dari kalian yang nantinya akan kebingungan memilih bahasa apa yang cocok untuk pertama kali, saran saya sih kalian tentukan dulu mau membuat apa gitu ya. Apakah itu aplikasi desktop ataupun aplikasi web ataupun aplikasi mobile, karena bahasa-bahasa yang ada itu tuh diciptakan untuk berbagai permasalahan gitu ya. Untuk PHP, untuk web kalian bisa memakai PHP, JavaScript, Python. Untuk desktop kalian bisa mencoba Java, VB, DLP gitu ya. Nah, mungkin itu pendahuluan lah. Untuk next video kita akan bahas terpisah mengenai bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ada perbedaan bentuk perangkat lunak. Nah, yang pertama ada produk generik. Nah, pada produk generik ini adalah organisasi yang mengembangkan perangkatnya dan mengontrol spesifikasi perangkat lunaknya, diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka, dan biasanya bisa kita sebut sebagai aplikasi. Nah, jadi kita membuat sebuah aplikasi, kita yang mengembangkan, lalu menentukan spesifikasinya dan kita jual ke pasaran. Itu untuk produk generik. Ada yang kedua, produk pesanan. Nah, untuk produk pesanan ini spesifikasi biasanya dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang membeli perangkat lunak tersebut, dipesan oleh pelanggan dan dikembangkan khusus bagi pelanggan. Nah, jadi kita butuh sistem, kita meminta ke salah satu vendor, sistemnya ingin seperti ini, dan sistem itu pun dibuat hanya khusus untuk kita. Itu berbeda jika kita membuat sebuah aplikasi lalu kita pasarkan. Nah, ini perbedaan mengenai produk generik dan produk pesanan. Lalu ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem, perangkat lunak waktu nyata, lalu perangkat lunak teknik dan ilmu, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak sensor, perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak komunikasi, perangkat lunak pengolahan grafis. Nah, jadi perangkat lunak ataupun aplikasi ataupun software itu sendiri perbedaannya atau jenis-jenisnya itu banyak ya, tergantung daripada kliennya mau ngebuat apa, entah itu untuk proses bisnis gitu ya,
mengenai penjualan, pembelian, ataupun untuk pengolahan grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, ataupun yang lainnya. Itu tergantung daripada kliennya gitu ya. Nah, selanjutnya ada sejarah perangkat lunak. Yang pertama ada era pemula. Bentuk perangkat lunak dengan menggunakan sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Lalu untuk cara mengaksesnya dengan menggunakan punches card. Nah, ini untuk era pemula. Yang kedua ada era stabil. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data atau database ya, yang memisahkan antara program dengan data. Lalu ada era mikro, software system, yaitu Windows, Linux, lalu software aplikasi, dan juga language atau bahasa pemrograman gitu ya. Nah, ini sudah dibedakan gitu ya, yang mana software atau perangkat lunak untuk sistem, lalu yang mana software untuk aplikasi, dan mana bahasa pemrograman untuk membuat aplikasinya itu sendiri. Lalu ada era modern, yaitu tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software semakin meningkat atau semakin cerdas. Salah satu contohnya adalah Google Maps ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan juga like serta share biar saya lebih semangat dalam membuat videonya. Sekian, dan kita bertemu di next video.